Ini saya masih menunggu yang real punya PO Pesona. Buat saya penasaran terutama itu pengen lihat pintu gerbangnya ini yang viralin ini. Sama. Ritual ya. Ritualnya ini yang sangat saya inginkan itu. Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman nonton video ini, kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ya teman-teman, sekarang kita masih ada di hari yang sama seperti video review sebelumnya, yaitu di hari Senin tanggal 23 September 2024. Nah, di video kali ini kita akan mereview armada terbaru milik PO U-Trans. Tapi untuk openingnya kita berbeda ya. Kita akan melihat-lihat ada bis apa saja di halaman depan ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pada sore hari ini. Nah, karena di sini mungkin ada beberapa yang belum kita lihat ya. Ini adalah tempat yang biasanya digunakan untuk menyimpan bis-bis yang menunggu tanggal rilis dan sambil menunggu yang lainnya ya, seperti kursi, AC dan lain sebagainya, teman-teman. Kita lihat di sini ada JetBus 5 double decker ya, yang menjadi bus pertama di Indonesia bahkan di Asia dengan menggunakan sasis Mercedes-Benz O500 RSD 2445 milik PO Garuda Mas. Ini kenapa lama banget ya rilisnya ya? Apakah menunggu yang satu lagi nih yang non pamerannya? Kita tunggu aja ya update selanjutnya. Kemudian di sampingnya di sini ada 2 unit JetBus 5 SHD Dream Coach. Yes, sleeper bus buatan Karoseri Adi Putro yang memenangkan predikat Good Design Indonesia tahun 2024 dan ini adalah milik PO Sinar Jaya dengan sasis Hino RM280 ABS. Wah, rilis lagi nih teman-teman. Kira-kira akan digunakan di trayek mana ya? Kita tunggu aja ya update-nya. Selanjutnya di sini ada 2 unit JetBus 5 SHD single glass. Ini kalau kita lihat speknya seperti efisiensi TVD Group ya teman-teman. Apakah benar? Nanti kita akan cek ya. Di sebelahnya di sini ada JetBus 5 MHD milik PEM AK Migas. Kita udah pernah lihat di video, bukan di video, di opening video sebelumnya teman-teman. Mungkin masih hafal dengan yang ini. Nah, kalau yang di sebelahnya, ini kita belum lihat nih ya teman-teman, JetBus 5 SHD single glass Tronton milik PO BS Gufili. Ini sasisnya Volvo B11R 450 horsepower Euro 5 teman-teman. Ini salah satu bis yang akan saya tunggu ya. Mungkin kita bisa lihat lebih dekat lagi teman-teman supaya melihat aura kemewahannya. Wow. Keren, warna biru khas dari Adi Putro ya teman-teman. Di sebelahnya ini ada JetBus 5 SHD double glass warna merah yang sangat menyala. Tapi saya kurang tahu nih ini milik PO apa. Silakan teman-teman bisa jawab di kolom komentar ya, tebak-tebakan nih kita ceritanya. Di sebelahnya ada yang merah putih warnanya dan sangat tinggi ya. Ini adalah JetBus 5 SDD Super Double Decker milik PO Mahardika. Kira-kira kapan akan dirilisnya? Saya juga sudah nggak sabar teman-teman. Dan Volvo-nya masih sama. Volvo-nya masih sama. Sasisnya masih sama teman-teman. Seperti BS Gufili ya, yaitu Volvo B11R 450 horsepower Euro 5. Kemudian kita beralih ke pulau seberang, Pulau Sumatera. Teman-teman, ada JetBus 5 MHD Dream Coach milik PO JRG yang ini adalah satu di antara banyak unit Dream Coach ya, sleeper bus buatan Karoseri Adi Putro yang nanti akan dirilis oleh PO JRG. Wah, kita tunggu ya teman-teman. Masih di Pulau Sumatera, kita beralih ke PO NPM yang didirikan sejak tahun 1937 dan di tahun 2024 ini ya, di kloter ini inilah V101 teman-teman. Alhamdulillah sebuah kehormatan untuk Karoseri Adi Putro karena dipercaya di armada ke-101 untuk divisi antar kota antar provinsinya. Dan ya, kita sama-sama menunggu kira-kira kapan dirilisnya ya. Selanjutnya yang terakhir
sama seperti yang tadi teman-teman, spek yang sama dengan PO Efisiensi TVD Group. Apakah ini memang grup dari TVD Efisiensi? Kita tunggu saja update-nya. Nah, di mana bis yang akan kita review di video kali ini? Ada di ruang finishing. Jadi, inilah ruang finishing bus karoseri Adiputro. Kalau ruang finishing minibus karoseri Adiputro adanya di seberang. Nah, penasaran kan seperti apa bis terbarunya? Tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adiputro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Nah teman-teman, kita langsung aja review dari bagian eksteriornya ya. Ini dia bagian depannya dengan menggunakan bodi Chatbus 5 MHD. Sasisnya Hino RK 280 Euro 4 teman-teman. Jadi ini sasis baru ya. Dan pastinya kalau sasis baru teknologinya juga sudah baru ya. Ada anti-lock braking system dan suspensinya yang nyaman. Kita bisa lihat tampilannya dari depan ini benar-benar eye catching ya. Warna dasarnya warna hitam dan ada warna-warna yang kontras teman-teman, seperti warna biru muda ini. Kemudian di bagian bawah ada warna ungu, warna oranye dengan motif prisma. Nah, motif prismanya ini senada banget ya dengan logo dari PO U-Trans, Luxurious Comfortable. Cocok nih ya antara namanya, slogannya, dan desain liverinya. Secara dimensi, karena bis ini MHD teman-teman, jadi tingginya 3,75 meter, panjangnya 12 meter, dan lebarnya 2,5 meter. Jadi pastikan ya ketika teman-teman minta daerah penjemputan yang bisa untuk bis ini, untuk muter ya, untuk keluar, untuk masuk, jangan sampai menyulitkan kru ya teman-teman. Kita lanjut yuk teman-teman, lihat bagian sampingnya, lihat pintu depannya dulu. Ini model sliding. Nah ini begitu kita buka pintunya ya, wah langsung nih nuansa warna abu-abu yang dihadirkan ini sangat modern ya. Dan warna lightingnya seperti biasa, DNA dari Genbus 5 series, yaitu warna warm white. Untuk speknya di dashboard di sini pakai kulit ya, ada leathernya, kemudian ada wood panel dengan finishing yang glossy, dan tangganya ini juga udah full LED, jadi lebih safety. Nah, yang menarik perhatian saya ini adalah speakernya teman-teman. Speaker dari JBL ini di-upgrade sendiri ya di atas standarnya. Oke, ini dia ruang welcome area-nya. Dan ini kursi tour leader-nya ada di tengah. Wah, ini mungkin akan jadi favorit nih untuk para tour leader karena terpisah dengan helper atau connect-nya. Kita lanjut, lihat bagian samping ya. Seperti inilah teman-teman suasana ruang finishing ya. Saat jam kerja kita semua selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik ya, supaya saat lahir langsung glowing dari lahir. Nah, ini nih yang menambah keglowingannya teman-teman ya, pakai velg aluminium. Nah, pemakaian velg aluminium ini nggak cuma untuk gaya-gayaan doang ya, melainkan ada benefitnya teman-teman. Benefit untuk perusahaan, karena velg aluminium ini ringan, jadi bisa menghemat ban, bisa menghemat bahan bakar juga. Kemudian untuk benefit pengemudi dan penumpangnya, karena velg aluminium ini mampu melepaskan panas dengan lebih baik, makanya pengeremannya akan lebih baik juga. Itulah benefit dari pemakaian velg aluminium.
Kita lihat di sini terpampang nyata tulisan bus pariwisata. Warnanya warna putih yang terbaca dengan sangat jelas walaupun ini tipis ya fontnya. Very nice, saya suka permainan warnanya. Kemudian untuk nama PO-nya nih, U-Trans, Best Choice Your Transport. Keren. Slogannya untuk liverynya masih prismatik seperti ini ya. Kita akan coba buka bagasinya. Nah, ini ada 3 ruang bagasi yang cukup luas karena MHD ya. Ada velg aslinya nih teman-teman. Kemudian masih velg aslinya. Ini ada apa lagi di sini? Hop. Nah, ini ada spare part asli dari sasisnya. Ada lampu ya, yang tentunya kita kembalikan sebelum bis ini dirilis. Bagasinya cukup luas, 1 orang bawa 1 tas bisa masuk semuanya, bisa buat tempat oleh-oleh juga, dan tentunya tetap stabil ya walaupun bagasinya penuh. Seperti biasa, standar dari bodi MHD ya, di bagian sini ada bagasi lagi teman-teman. Dan biasanya bagasi yang di sini digunakan untuk ruang barang-barang kru. Mungkin untuk alat mandi atau mungkin perkakas ya, ditaruh di bagasi atas ban belakang ini. Kita tutup lagi. Kita lihat di sini pakai velg aluminium juga dan bahkan ada dandangnya ya di tengah. Wah, nice nih, velg aluminium dari Alcoa. Kinclong banget ya kalau kita lihat. Nah, ini agak sempit teman-teman, tapi nggak apa-apa, perjuangan ya. Kita lihat pintu belakangnya model yang 3/4 ya, nggak sampai ke kaca. Ini model swing dan langsung terhubung ke ruang penumpang bagian belakang. Kita lanjut supaya kameramen bisa lewat. Nah, seperti ini. Masih ya prismatik ini. Kemudian di bagian belakangnya ini jadi warna oranye teman-teman ya. Wah, warna oranye dengan aksen warna ungu, warna hijau toska ya, jotos ya. Nah, ini seperti ini. Tulisan U-Transnya juga cukup terbaca karena ini kromatik gini ya. Very nice. Ada kamera parkir yang berfungsi saat mundur. Ada sensor parkir ya, seperti mobil-mobil kekinian, diffuser, dan ada pelindung bumper. Untuk di bagian kaca belakang ada tulisan nih, My name is Black Flamingo. Ini kalau nggak salah sama ya kayak kaca yang di bagian depan, nanti kita akan cek lagi. Sebelumnya kita lewat sini teman-teman. Nah, ini dia bagian samping kanan. Pintu darurat dan wow, stiker serigala ASN teman-teman. Berarti ini sudah diracik ya, sudah spek STD nih. Spek tidak diketahui ya. Mantap. Saya suka banget secara desain eksterior teman-teman. Liverynya modern seperti ini. Kesan mewahnya dapet banget dengan bodi JetBus 5. Ini kombinasi yang serasi. Sekarang kita cek ulang bagian paling depan teman-teman. Saya penasaran apakah stiker yang ada di sana tadi ya, ini saya sampai lupa nih, ini sama dengan yang di bagian depan. Kita akan cek nih teman-teman. Ya, ini menarik ya warnanya nih. Aduh, kalau saya punya bis pribadi ya mungkin akan diberi konsep seperti ini juga ya, prismatik, modern, colorful, tapi tetap dapat mewahnya teman-teman. Nah, ini dia. Oh iya, sama teman-teman. Di kaca depan paling atas juga ada tulisan My name is Black Flamingo. Keren. Ini juga ada mata ya, tren-tren kekinian. Walaupun ini ikut tren kekinian tapi tetap clean ya looks-nya. Teman-teman, nggak ada LED RGB yang terlalu rame, hanya ada running text yang bisa di-custom. Nah, pemakaian running text ini punya benefit teman-teman. Jadi ketika teman-teman nyewa bis ini saat malam hari, ini kan bisa di-custom ya, tulisannya bisa diubah nih. Contohnya rombongan TK apa, atau rombongan sekolah apa. Nah, ini bisa diubah jadi kelihatan dari jauh. Oh, ini bis yang kita naiki gitu. Nggak perlu lagi yang namanya ngeprint banner ya, yang bisa mengurangi estetika dari bis ini.
Langsung saja di sini kita review bagian interiornya. Let's go. Lewat sini. Nah, teman-teman, sebelum kita review bagian interiornya, kita ngobrol dulu nih bersama duet owner. Lah, ini spesial banget nih. Telah hadir ada Mas Wahid dan Pak Amri. Selamat sore, Mas Wahid. Sore, Mas. Selamat sore, Pak Amri. Sore. Wah, ini luar biasa nih. Ada dua owner PO. Lah, ini gimana nih latar belakangnya kolaborasi antara PO U-Trans dengan Mas Wahid? Monggo. Kalau untuk kolaborasinya sih terus terang saya ngefans berat sama beliau. Wah, sama berarti. Ya, jadi saya senang dengan Mas Wahid itu karena kenapa? Dia selalu agak teliti untuk masalah interior, masalah unit-unitnya, terutama dia di bagian audio. Ah, oke. Makanya saya minta saran sama Mas, bisa dibantu untuk unit Upgrade. ya, upgrade unit kami di Adiputro. Alhamdulillah direspon baik sama Mas Wahid, dan saya pemilik U-Trans dan dari teman-teman U-Trans itu sangat senang karena dibantu langsung dengan Ahlinya. gitu. Suhu. Suhunya di bidang bis pariwisata. Iya. Itu sih awal mulanya. Dari Mas Wahid ada tambahan mungkin? Ya, alhamdulillah. Saya sih senang sekali dipercaya sama teman-teman dari U-Trans untuk diminta berkreasi di sini, di bisnya mereka. Memang dari awal saya ada sasis ready kan, memang monggo ini pas, dirimu nggak usah antri, dirimu nggak usah inden. Harapan Mas Amri rilis Oktober, tapi alhamdulillah bisa kita percepat di September ini. Persis seperti harapan ya kan, awal Oktober bisa rilis, ternyata tanggal 23 ini sudah rilis. Nah, harapan saya tuh ingin mengusulkan kepada teman-teman operator, teman-teman owner, gimana caranya kita menghadirkan sebuah bis pariwisata itu yang cukup gitu loh. Jangan berlebihan. Cukup kan? Maksudnya ketika mainan lampu ya secukupnya, yang penting nyaman, dewasa gitu. Ketika mainan spesifikasi ya kalau cukup dengan seperti ini, janganlah kamu kasih lebih, mubadir gitu. Betul. Memang kalau mubadirnya itu berterima ke semua kalangan, it's okay. Kayak di unit ini pun kita pilihin semuanya pas. Gak ada yang over lah, gak ada yang mulu-mulu. Semuanya pas, sehingga kos produksinya itu bisa tertekan. Malu juga kalau dipasrai jadinya over budget misalnya. Betul. Memang di sini ada over budget juga akhirnya. Karena beberapa kali sore ini baru ketemu harga finishnya. Kita ngomongin harga juga ya, ketemu ada kemoloran gitu dari harga kesepakatan. Cuma kan ada buktinya, ada wujudnya gitu. Nah, yang saya belum tahu nanti audio ini belum nyala. Maksud saya begini, kita nggak usah mainan aneh-aneh kayak yang boneka dijejer-jejer, iya. atau apapun lah, you name it lah, ada lampu strobo 8 tumpuk itu boleh. It's okay, tapi ada satu penting yang menurutku lalai kita selama ini. Apa coba? Orang kalau mau wisata, sebelum nyampe tempat wisata 4 jam, 5 jam, 12 jam bahkan itu di bis ini. Benar. Mau mbok kasih apa gitu? Mau mbok kasih apa selain pelayanan tim ya? Ya salah satunya adalah audio dan video hiburannya. Lah, ini saya mencoba waktu itu nge-create gimana audio ini bisa setara dengan mobil-mobil Jerman yang audionya branded gitu kan. Sebut saja ada Harman Kardon, ada JBL, ada Bose gitu. Nah, maka untuk bisa mendapatkan audio seperti ini dengan harga yang mungkin tidak terlalu tinggi, karena kalau saya tanya di sana-sananya ada yang 10 juta di atas saya jual spesifikasi saya, it's okay, supaya nyaman gitu. Orang tuh happy, nyanyi nggak capek. Bahkan baterai mic siapin aja double nanti ya Pak Mandor. Karena biasanya suka nyanyi terus. Betul. Saya belum tahu, belum bunyi, tapi nanti kami siapkan tim teknisi audio di Semarang. Jadi mau nggak mau mampir garasi saya dulu. Jadi saya memang minta tolong salah satu tuner audio di kota karaoke di Semarang, kalau tak pada tahu, Bandungan. Bandungan. Jadi saya memang minta satu orang teknisi untuk nanti standby. Mana tahu biasanya kalau teman-teman installer itu kan belum plus tuning. Memang sudah cukup, tapi mana tahu bisa ditingkatkan lagi, kurang lebih seperti itu. Jadi harapannya itu bismillah lah, kita nge-create bareng-bareng. Toh kalau dilihat enak, operator juga seneng lihat unitnya, tamu juga insya Allah seneng. Wah, ini luar biasa nih. Berarti kalau mendengar cerita Mas Wahid, secara garis besar yang paling ditonjolkan dari bus ini audio, yang paling di-upgrade gitu. Ya enggak juga sih, semuanya juga menurutku
kayak jok yang kita duduki. Ini ada beberapa penyesuaian yang disesuaikan dengan tinggi badan manusia Indonesia rata-rata. Jadi ini ada yang tak potong, lebih pendek. Kemudian kalau ini memang semua orang pakai ya, ini yang model terbaru kan. Tapi sekarang kan seatbelt wajib. Ini seatbelt 2 titik yang otomatis, yang nggak gantung. Jadi kan semuanya serba simple. Kayak setir juga kita buat seperti mobil-mobil mewah, wood panel. Warna ini juga saya pilih karena kalau kita sebut saja mobil-mobil Mercy AMG misalnya, interiornya pasti hitam. Betul. Type R kalau Honda pasti hitam. BMW yang M series pasti hitam. Lah harapanku bis itu juga kita bisa naikin kastanya gitu. Itu kalau dari segi produksinya. Kalau kedepannya kalau ngomong bis ini kelebihannya audio ya enggak, saya nggak setuju. Saya udah melihat teman-teman Yutrans bagaimana tadi kita bercerita, berkonsep, krunya lah paling penting kan SDM itu, pelayanannya itu kan kurang lebih seperti itu. Berarti ini kan kalau Yutrans dari Jakarta ya Pak ya, mampir dulu ke Semarang nanti. Mau nggak mau? Harus mampir, soalnya buat nyeting ininya Mas ya tadi. Saya belum lihat hasilnya kan, tapi kalau di sini udah cukup. Tapi saya dengar sekilas ada grounding tadi, makanya aduh mampir nih. Kalau sini udah cukup, saya ikhlas melepaskannya. Tapi kalau nanti dirasa kurang ya mau nggak mau. Wah, ini bentuk tanggung jawab. Ya, bentuk tanggung jawab. Luar biasa nih. Karena ini menarik. Yutrans dari Jakarta dan kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah ya, ini pertama kali ambil fresh unit dari karoseri Adiputro ya. Ya. Kalau nggak salah ya. Ya, benar. Berarti yang sebelumnya itu mungkin dari PO lain gitu. Dari PO lain. Nah, ini apa nih Pak yang menjadi apa ya? Wah, saya harus ambil nih yang fresh dari karoseri Adiputro ini. Ini bagaimana nih Pak? Yang membuat saya berpikir harus ngambil unit dari Adiputro langsung itu, jujur ya, pertama, yang buat saya penasaran ya, pengen ke Adiputronya. Itu sih sebenarnya. Yang buat saya penasaran terutama itu, pengen lihat pintu gerbangnya ini. Sama. Ritual itu, ritualnya ini yang sangat saya inginkan, itu sih sebenarnya yang terutama. Terus kedua, ya langsung ke Adiputro itu karena memang ada Mas Wahidnya. Kalau saya sendiri mungkin agak bingung atau agak nyasar mungkin di daerah sini. Itu yang membuat saya bilang udah langsung ke Mas Wahid aja. Luar biasa nih. Gak perlu ke sana kemari lagi. Alhamdulillah. Ya komunikasinya pun, responnya Mas Wahid pun untuk ke adik-adiknya seperti saya ini yang masih merintis baru 8 bulan, sangat luar biasa buat kami. Wah, terima kasih Pak. Berarti ini kunjungan pertama ya. Kalau Yutrans itu berdiri tahun berapa Pak? Berdirinya mungkin di bulan Maret 2024. Tahun ini? Baru. Wih, mantap. Langsung sebagus ini ya Mas ya? Siap. Wah, luar biasa nih. Dan berarti dari Maret itu sudah jalan kemana-mana ya? Sudah. Untuk pariwisatanya ya? Sudah Pak. Kemana tuh Pak yang istilahnya paling jauh atau mungkin paling berkesan gitu? Terjauh itu ya di Bali. Udah nyampe Bali. Dari Jakarta penyebutannya? Dari Jakarta. Oke. Terus paling sering itu Jogja. Kalau untuk luar Jakarta gitu, misalnya nih ada rekan-rekan atau mungkin penggemar bis yang mau dari luar Jakarta, Bandung gitu misalnya penyebutannya, bisa. Berarti tinggal hubungi tim marketing ya dari PO Yutrans. Siap. Oke. Ini nomornya ada nggak? Tadi kayak saya keliling-keliling belum ada kontaknya. Nanti kita ini di sosial media paling ya. Sosial media ada, Instagram ada, TikTok ada. Kalah Facebook ada. Di Putro belum apa lagi ya? Jadi untuk cek jadwal online-nya pun kita ada di Google. Wow, menarik. Ya, untuk jadwal online yang available tanggal berapa itu ada semua. PO yang modern teman-teman, karena kemajuan teknologi kita bisa akses semuanya lewat genggaman tangan. Nah, ini luar biasa nih. Untuk Mas Wahid nih sekarang Mas. Ini saya masih menunggu yang real punya PO Pesona. Kalau nggak salah kemarin ada lomba ya, lomba livery. Ini boleh di spill ya, sedikit saya nih, sedikit ya nih kelanjutannya. Oke, sebelumnya saya juga baru ngobrol dengan Mas Amri tadi ya. Kita perlu informasikan juga bahwa niat tim Yutrans untuk menghadirkan bis yang memadai, handal, nyaman, aman itu juga sangat luar biasa, harus kita apresiasi karena di 7 bulan perjalanan mereka itu sudah ada 7 unit. Bayangin aja, berarti kan sebulan rilis satu. Benar. Tinggal sampai sejauh apa nanti kan larinya, itu yang pertama. Yang kedua, percayalah teman-teman, saya itu sebenarnya karena keterbatasan modal. Jadi pelan-pelan saja lah, doakan saja. Amin. Untuk desain livery memang
kemarin sempat kita bereskan semuanya. Yang penting saya ada kandidatnya dulu, menang kita udah umumin, kita sudah kasih apresiasi. Hanya saja kendalanya di sasis dan modal. Untuk informasi saja, jadi teman-teman, makanya di caption yang terakhir kemarin ketika kami memberikan pengumuman, tolong jangan diteror gitu ya. Tolong saya jangan teror dulu gitu. Karena bikin kayak gini tuh nggak mudah. Betul, nggak setuju, mudah dan setuju. itu cost produksinya udah tinggi. Yang kedua kita perlu pikirkan penyerapannya di lapangan bagaimana. Kalau kita lihat bis Pesona sekarang sudah efektif 10 unit. Di 10 unit itu memang kalau weekend katakan kurang-kurang gitu. Kalau weekend sampai November pun aman, tapi kalau hari biasa harus kita pikirkan juga kan. Betul. Jangan sampai cuma jalan weekend doang. Sementara cost operasional tetap utuh. Katakan bayar kru bersih-bersih, bayar apa itu kan bulanan. Betul. Jadi bebannya jangan sampai begini. Bebannya makin banyak, penghasilannya tetap gitu. Contoh, saya merasa paling enak itu ketika mengoperasikan 6 unit sampai 7 unit. Itu paling enak. Itu ideal ya berarti ya. Tektokannya enak, pulang berangkat. Tetapi begitu sudah lebih begini, untung kemarin laku 2, jadi sempat kita udah di 12, untung laku 2 jadi 10. Nah, bayangan saya begini, kalau 6 unit berangkat 6 itu sama dengan sold semua. Betul. Tapi kalau ada stok 10 unit yang berangkat cuma 6, yang tak lihat adalah 4 nganggur ini. Betul. Maka stres, beban dan lain-lain. Lah, inilah yang harus kita pikirkan. Maka kemarin kita sempat bersih-bersih sebenarnya. Bersih-bersih seperti apa? Jualin unit-unit yang tidak 0 km dari kami. Jadi sekarang sudah resmi real di 2022 up untuk registrasinya, sehingga yang lama-lama yang kita beli bekas sudah habis. Nah, mungkin kalau ini laku salah satu aja, saya masih punya pendingan 1 sasis. Ini masih saya tahan di Hino. Nanti saya juga sudah minta penawaran sama Mbak Christine untuk RM berapa, jadi sudah tak hitung-hitung. Kok tinggi juga gitu. Makanya ya sabar dulu, jangan diteror dulu, kita sama-sama berkreasi. Toh kalaupun ini tidak keluar dalam warna putihnya Pesona, keluar dengan warna lain pun, tapi di sini kan tetap ada kolaborasi. Betul Kami mas, gitu loh, ya kan, ada kami, ada kalau di DM tadi kok kayak mirip spek Pesona, ya iyalah, kayak audionya JBL, subwoofer sendiri kalau teman-teman lihat apa enggak sudah terlihat gitu kan ya. Jadi saya pengen masih ini belum connect wifi nih. Tadi sudah tak klik-klik. Kalau sudah connect kita rasakan bareng-bareng kurang apa, cek sound dan lain-lain, cek mic dan lain-lain. Harapannya seperti itu, minta doanya aja. Nanti gampang mau keluar warna putih, mau keluar warna lain, kita nantikan. Atau warna Utrans lagi mas. Itu boleh. Nah ini kolaborasi selanjutnya nih, Utrans dengan bus Pesona. Wah luar biasa. Dari sini kurang apa nanti sampaikan aja. Nanti kita create bareng-bareng lagi. Sama apa yang kurang dari kami, Karoseri Adi Putro bisa disampaikan ke tim finishing atau mungkin ke Cek Christine ya. Dan kita pasti pengen yang terbaik untuk pelanggan kita. Bukan untuk siapa-siapa, untuk teman-teman nih yang naik bus Utrans, naik bus Pesona, siapa tahu ya mengeluarkan JB5 untuk teman-teman yang terbaik. Makasih banyak Mas Wahid. Siap. Pak Amri, sukses selalu. Sukses selalu. Semoga bisa ketemu lagi di rilisan selanjutnya. Kejutan lainnya dari PO Utrans dan PO Pesona. Silakan teman-teman pantengin terus official sosial media dari PO Utrans dan PO Pesona. Oke, teman-teman, abis ini kita mau review bagian interiornya. Stay tune, tonton video ini sampai selesai ya. Mantap. Nah, ini dia teman-teman, interior armada terbaru milik PO Utrans. Wah, ini akan jadi favoritnya para tour leader ya menurut saya nih. Karena kursi tour leadernya ada di tengah, dan untuk akses ya tetap bisa leluasa karena bisa dimiringkan seperti ini. Kemudian kita lihat nuansa interiornya. Di sini warna ABS yang dipilih adalah warna abu-abu yang lebih elegan ya kesannya. Dan untuk bagasi kabin di sini diberi penutup, jadi lebih mewah lagi nih kesannya. Untuk fasilitas teman-teman nggak perlu pertanyakan lagi ya, karena di sini sudah lengkap nih. Kita mulai dari fasilitas yang paling standar, fasilitas keamanan. Nah, di dalam bis ini ada APAR, alat pemadam api ringan, yang ada di samping bangku driver. Kemudian di tengah kita bisa menemukan jendela darurat di bagian depan dan di bagian belakang.
Di antara dua kaca samping, kita bisa menemukan palu darurat pemecah kaca. Dan di baris kanan, paling belakang, kita bisa menemukan pintu darurat. Jadi udah lengkap banget ya. Terus gimana dengan fasilitas hiburannya? Tenang aja teman-teman. Nih, saya kasih lihat ada TV di paling depan ini dengan ukuran yang cukup besar. Nah, ini dia ukuran 32 inci dan sudah terintegrasi dengan Android. Jadi teman-teman di sini bisa sambil nonton YouTube, nonton Netflix, bisa karaokean dan bisa dihubungkan ke HP teman-teman melalui Android Head Unit yang ada di bagian dashboardnya. Kemudian kalau lagi nggak dipakai, jangan lupa ditutup ya. Seperti ini, cara tutupnya sangat mudah. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut ke gangnya. Nah, ini kita bisa lihat gangnya leluasa ya. Bodi MHD, ini lebar ya, ke arah atas juga masih ada ruang, jadi nggak perlu takut kejedot. Ke samping juga, nah ini luas. Kita bisa lihat di sini penutup bagasinya bisa dibuka dan ditutup pakai satu tangan. Caranya gampang ya, tinggal masukkan saja jempol atau ibu jari teman-teman ke sini, kemudian tahan pakai 4 jari sisanya dan buka, dicongkel ya, seperti ini. Nah, ini dia. Ya, sangat mudah, bisa pakai satu tangan. Kita bisa lihat di sini ada kotak pengaturan mikrofon wireless. Jadi kalau mau karaokean, nah nggak perlu ada kabel-kabel lagi ya yang berserakan di gang bis ini. Oke, sudah wireless alias nirkabel, tanpa kabel. Di bagian sini ada satu ruang yang bisa dijadikan tempat untuk menyimpan barang kru ya. Kemudian di seberangnya di sini ada cool box. Nah, ini cara bukanya juga sama ya. Nih, cool box. Kalau mau minuman dingin silahkan ditaruh saja di sini. Nah, ini bisa dibuka dan ditutup dengan sangat mudah. Seperti apa fasilitas di bagian tengah ke arah belakangnya? Yuk kita langsung aja ke tengah, teman-teman. Let's go. Di bagian tengah kita dapat TV lagi ya. Kalau yang di sini TV-nya ukuran 24 inci. Tapi tenang aja teman-teman, sama-sama sudah terintegrasi Android ya. Nah, seperti ini cara buka dan tutupnya. Kita bisa lihat dengan lebih jelas. Nah, langsung tertutup dengan rapat. Gangnya, nah seperti ini kita lihat dari arah depan ya. Tuh, mewah banget nih bagasinya. Pakai penutup bagasi kabin ya. Wis, mantap. Ini kita lanjut jalan ke belakang teman-teman. Wah, ternyata bagasi kabinnya sampai belakang ya. Dan ini ada kabel-kabel yang belum disambungkan. Mungkin nanti akan disambungkan ke CCTV atau mungkin ke lampu disco ya. Silakan teman-teman nanti update terus informasinya di official sosial media dari PO Trans. Karena memang ada beberapa CCTV yang pasang sendiri di garasi ya, atau mau include dari SPK-nya. Kemudian di sini bagasi yang sampai belakang teman-teman ya, ada 2. Nih bagasi, ini juga bagasi. Jadi dengan mudah bisa untuk naruh barang, naruh tas yang ukurannya kecil atau mungkin naruh makanan ya, bisa. Di sini pintu darurat. Kemudian ada 6 kursi di bagian paling belakang yang ukurannya sedikit lebih kecil daripada di baris depannya. Walaupun ini ukurannya lebih kecil, lebih slim gitu ya, tapi tetap bisa menopang tubuh saya dengan sangat baik. Ini saya tinggi badannya 175 cm teman-teman, dan bisa tetap lega ya. Nih bisa lihat nggak terlalu mepet ya dengkulnya. Nah seperti ini. Enak pol teman-teman. Oke, ini saya percaya banget kalau teman-teman duduk di sini nih ya, teman-teman pasti orangnya yang heboh. Kalau saya lebih suka duduk di paling depan. Seperti apa rasanya duduk di kursi paling depan? Cus, kita ke depan yuk teman-teman. Ini dia kursi paling depan di baris kanan teman-teman. Ini longgar banget ya. Mungkin nanti kedepannya akan diubah untuk tempat dispenser ya, karena di sini sudah ada kabel yang ready dan biasanya kabel ini digunakan untuk dispenser teman-teman. Nah, kursinya seperti tadi saya bilang ini buatan Aldila.
dengan sangat mudah bisa menopang tubuh saya dengan sangat baik ya. Ada armrest, bisa diputar-putar seperti ini. Ada sabuk pengaman ya, yang bisa dicolokin dan dibuka dengan sangat mudah. Tinggal tekan saja warna merah ini. Nah, ini bisa seperti ini. Jangan lupa dipakai ya, supaya lebih aman. Nah, seperti ini. Kursinya juga ada fitur reclining seat, jadi bisa direbahkan ke belakang. Caranya pun gampang teman-teman, tinggal tekan aja kotak warna merah di sini ya, di gang, kemudian dorong badan teman-teman ke belakang. Ini adalah kemiringan maksimalnya. Gimana teman-teman, naik bis ini dari Jakarta menuju ke Bali misalnya ya. Wah, ready, nyaman sepanjang jalan. Enak banget nih. Oke, kita kembalikan ke posisi semula, tinggal tekan saja dan nanti kursinya akan kembali dengan sendirinya. Kita lihat di bagian sini, kalau teman-teman duduk di pinggir jendela, ada tuas yang digunakan untuk mengatur kemiringan kursinya. Jadi reclining seatnya pakai tuas kalau di jendela, kalau di gang yang kotak tadi ya. Wes, udah pandangan ini bener-bener los, nggak ada selendang, nggak ada aksesoris yang akan menghalangi pandangan kita. Kalau kita lihat ke atas ini juga bener-bener mewah banget teman-teman ya. Louver AC model terbaru. Di bagian tengahnya ada USB port charger, tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP ya teman-teman. Nggak boleh untuk ngecas power bank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Kemudian di sini tentu saja ada louver AC yang bisa kita arahkan hembusan AC-nya. Kalau misalnya teman-teman merasa terlalu gelap, tinggal dinyalakan saja lampu baca melalui tombol yang ada di samping USB port charger. Nah, ini sangat mudah. Kalau misalnya terlalu dingin ya, bisa disumbat dengan cara putar-putar bagian yang bergerigi di sini. Next, selanjutnya di sini ada ambient lights yang biasanya digunakan sebagai lampu tidur, teman-teman. Dan ambient light ini kalau teman-teman nyalakan dan teman-teman naikin bisnya, saat bis ini beroperasi, wah, kita kayak ada di dalam hotel bintang 5 ya, teman-teman, bukan kayak ada di dalam bis. Oke, seperti ini, teman-teman, review kami dari bagian eksterior. Kita udah lihat bagian interiornya, kita kupas tuntas armada terbaru milik PO U-Trans. Dan luar biasa, semoga sukses selalu untuk PO U-Trans. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya, tentunya dengan bis-bis buatan karoseri Adi Putro. Yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap karoseri Adi Putro ya teman-teman.